Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama MTK Spekta Plus. Kali ini pokok bahasan kita bentuk aljabar. Pada bahasan ini kita akan membahas beberapa istilah dalam materi bentuk aljabar dan juga akan ada beberapa contoh soal. Beberapa istilah yang akan kita bahas. Yang pertama, variabel atau peubah. Yang kedua, koefisien. Yang ketiga, konstanta. Yang keempat, suku. Dan yang kelima, suku sejenis. Nanti di bagian akhir akan ada pembahasan beberapa contoh soal. Oke, apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar bisa didefinisikan sebagai kalimat matematika yang melibatkan variabel, koefisien, konstanta, dan operasi aljabar. Nah, kita akan bahas satu persatu istilah di dalam definisi ini. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama ada Anton, yang kedua Hendra. Anton dan Hendra sama-sama membeli pena, tetapi dengan jumlah yang berbeda. Anton membeli pena sebanyak 3 kardus dan 5 pena. Kardus di sini maksudnya kardus yang berisi pena. Oke? Kemudian si Hendra membeli pena sebanyak 2 kardus, 4 kotak, dan 7 pena. Sekarang kita misalkan kardus kita lambangkan dengan X. Oke, kardus yang ini juga kita lambangkan dengan X. Kemudian untuk kotak kita lambangkan dengan Y. Maka untuk Anton jumlah pena yang dibelinya bisa kita nyatakan dengan 3 kardus kita nyatakan dengan 3X. Kemudian 5 pena berarti ditambah 5. Jadi jumlah pena yang dibeli Anton bisa kita nyatakan dengan 3X tambah 5. Kemudian untuk Hendra, dia membeli 2 kardus berarti 2X ditambah 4 kotak berarti 4Y ditambah 7 pena berarti ditambah 7. Jadi, banyak pena yang dibeli Hendra bisa kita nyatakan dengan 2X ditambah 4Y ditambah 7. Nah, 3X ditambah 5 dan 2X ditambah 4Y ditambah 7 ini disebut bentuk aljabar. Selanjutnya, X dan Y ini adalah variabel. Jadi, variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Perhatikan, misalkan X. X ini banyak pena yang ada di dalam kardus. Belum diketahui dengan jelas. Bisa jadi banyak pena yang di dalam kardus 10 buah, atau 20 buah, atau 50 buah, atau 100 buah. Nah, itulah gambaran yang dimaksud dengan variabel. Itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Oke, sekarang kita misalkan X ini banyak pena yang ada di dalam kardus. Kita misalkan 50 buah. Dalam satu kardus ada 50 buah pena. Maka jumlah pena yang dibeli Anton bisa kita hitung dengan cara 3 kita kalikan dengan 50 kemudian ditambah 5. Jadi nilai X kita ganti dengan 50. 3 kali 50 150, kemudian ditambah 5. Kita peroleh 155.
Jadi, jika di dalam kardus ada 50 buah pena, maka total jumlah pena yang dibeli Anton yaitu 155 buah. Tapi, jika di dalam kardus terdapat 100 buah pena, maka jumlah pena yang dibeli Anton, cara menghitungnya, 3 kita kalikan dengan 100. Jadi, X kita ganti dengan 100. 3 kali 100, 300. Kemudian kita tambahkan dengan 5. 300 tambah 5, kita peroleh 305. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Bentuk aljabar 3X ditambah 5, yang ini, 3X dan 5 masing-masing disebut suku. Suku yang satu dengan suku yang lain itu dipisahkan oleh tanda operasi jumlah atau bisa juga tanda operasi kurang. Oke, selanjutnya, kembali kita tuliskan bentuk aljabar 3X tambah 5. Untuk X, ini disebut variabel. Tadi sudah tahu ya apa yang dimaksud variabel? Yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kemudian, angka di depan variabel ini disebut koefisien. Selanjutnya, angka yang dipisahkan dengan tanda operasi jumlah atau kurang ya. Yang ini, angka tanpa ada variabel. Angka berdiri sendiri. Ini disebut konstanta. Nah, sudah dapat gambaran ya pengertian istilah-istilah yang ada dalam bentuk aljabar ini. Oke, kita tuliskan saja definisinya. Oke, pertama variabel. Kita ulang definisi yang tadi. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Selanjutnya, koefisien. Koefisien yaitu bilangan yang berada di depan variabel. Selanjutnya, konstanta. Konstanta yaitu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan bernilai tetap. Oke, selanjutnya, suku. Suku adalah variabel berserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi jumlah atau selisih. Oke, sudah bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Bentuk aljabar 3X tambah 5. 3X ini suku, 5 juga suku. Jadi, bentuk aljabar ini terdiri dari dua suku. Ini suku pertama, ini suku kedua. Maka, bentuk aljabar ini disebut suku 2 atau binomial. Selanjutnya, kalau berdiri sendiri seperti ini, 2X berdiri sendiri, maka ini disebut suku 1 atau monomial. Contoh lain, misalkan 5, jika dia berdiri sendiri, maka disebut suku 1. Begitu juga jika 12Y berdiri sendiri, maka ini juga disebut suku 1 atau monomial. Selanjutnya, perhatikan contoh berikutnya. Ini ada bentuk aljabar 2X ditambah 4Y dikurang 7. Terdiri dari 3 buah suku. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Terdiri dari 3 buah suku, maka disebut suku 3 atau trinomial. Kemudian,
untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku, maka disebut polinomial. Oke, sudah bisa dipahami ya, mana yang dimaksud suku 1 atau monomial, kemudian suku 2 atau binomial, suku 3 atau trinomial, dan yang terakhir polinomial. Sudah bisa dibedakan ya? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan bentuk aljabar yang ada di layar. 2x ditambah y ditambah 10 dikurang 5x kuadrat dikurang 3x. Ini ada 2x, ini 3x. Dua suku bentuk aljabar ini disebut suku sejenis. Kenapa disebut suku sejenis? Karena variabelnya sama, x, x, dan juga pangkat variabelnya sama. Ini pangkat variabelnya 1, ini juga 1. Pangkat 1 biasanya tidak dituliskan. Oke? Jadi, jika bentuk aljabar yang mempunyai peubah atau variabel yang sama dengan pangkat yang sama, itu disebut suku sejenis. Oke? Kenapa 5x kuadrat tidak termasuk suku sejenis? Itu karena x-nya berpangkat 2. Variabelnya memang sama, tapi pangkat variabelnya berbeda. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Kita akan membahas 5 buah contoh soal. Soal yang pertama, 4x. Soal yang kedua, 5a tambah 7. Oke, kita jawab ini dulu. Yang nomor 1 dulu. Bentuk aljabarnya 4x. Kita akan tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama, suku. Sama dengan. Hanya ada satu suku, yaitu 4x. Karena hanya satu suku, maka ini disebut suku 1 atau monomial. Kemudian yang kedua, kita tentukan variabel. Variabelnya juga 1, yaitu x. Selanjutnya, koefisien. Koefisiennya juga 1 ya. Tapi ada baiknya cara menjawabnya seperti ini. Untuk koefisien, kita kasih garis. Nah, gini. Koefisien x 4. Oke? Selanjutnya, konstanta. Konstanta tidak ada. Kita kosongkan saja. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya soal nomor 2. Bentuk aljabarnya 5a tambah 7. Kita akan tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama, suku. Terdiri dari 2 buah suku ya, yaitu yang pertama 5a dan yang kedua 7. Terdiri dari 2 buah suku atau disebut suku 2 atau binomial. Selanjutnya, variabel. Untuk variabel hanya satu, yaitu a. Kemudian koefisien. Oke, kita kasih garis untuk koefisien. Kita tuliskan di sini. Koefisien dari A. Koefisiennya yaitu 5. Oke,
angka di depan A ya. Koefisien A berarti angka di depan A yaitu 5. Selanjutnya konstanta. Konstantanya yaitu 7. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, soal nomor 3, bentuk aljabarnya 2M dikurang N dikurang 6. Oke, kita akan tentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama suku. Ini terdiri dari 3 suku ya. Suku pertamanya 2M. Suku keduanya negatif N. Dan suku ketiganya yaitu negatif 6. Bisa ya? Oke, lanjut yang berikutnya variabel. Untuk variabel ada 2 yaitu M dan N. Selanjutnya koefisien. Oke. Pertama koefisien dari M. Koefisien M. Koefisiennya 2. Kemudian koefisien dari N. Yang ini kalau tidak ada berarti koefisiennya 1. Tapi perhatikan di sini ada tanda negatif atau tanda kurang ya. Berarti koefisiennya negatif 1. Oke? Kemudian yang terakhir konstanta. Konstantanya negatif 6. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Oke, bentuk aljabar soal nomor 4 yaitu 9x kuadrat dikurang 12x ditambah 16. Oke, pertama kita tentukan suku. Sukunya ada 3, yaitu 9x kuadrat, kemudian negatif 12x, dan yang ketiga 16. Kemudian variabel. Variabelnya hanya satu ya, yaitu X. Tapi ada juga buku yang memberikan jawaban lain. Untuk variabel dituliskannya X kuadrat dan X. Oke, ini diambil X kuadrat, kemudian ini juga diambil X. Padahal ini variabelnya sama-sama X. Ini X, ini X. Hanya saja yang ini pangkatnya berbeda. Oke? Oke, selanjutnya kita akan tentukan koefisien. Sini. Koefisien dari yang ini ada X kuadrat ya. Koefisien X kuadrat. Koefisiennya 9. Kemudian koefisien dari X. Yang ini koefisiennya negatif 12. Kemudian yang terakhir konstanta. Untuk konstantanya yaitu 16. Bisa ya? Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal terakhir ya. Oke, soal nomor 5. Bentuk aljabarnya 3P kuadrat ditambah 6M ditambah 7M kuadrat ditambah 8N pangkat 4 dikurang 10. Oke, pertama kita tentukan suku. Sukunya ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Yang pertama 3P kuadrat. Kemudian yang kedua 6N. Yang ketiga 7M kuadrat. Yang keempat 8N pangkat 4. Dan negatif 10.
Ini ada 5 suku. Ini disebut polinomial. Lanjut yang berikutnya, variabel. Variabelnya ada 3 buah. Yang pertama P, yang kedua M, yang ketiga N. Oke, selanjutnya kita tentukan koefisien. Oke, pertama koefisien dari P kuadrat. Koefisiennya 3. Selanjutnya koefisien dari M. Koefisiennya 6. Kemudian koefisien dari M kuadrat yaitu 7. Kemudian koefisien dari N pangkat 4. Koefisiennya 8. Selanjutnya konstanta. Di sini ya. Konstanta yaitu negatif 10. Ini dia ya. Konstantanya negatif 10. Bisa ya? Oke, ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.